Panggil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul dalam pelatihan kader daiyah. Yang kedua, tidak lupa kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salamnya. Semoga apa yang beliau berikan kepada kita dapat menjadi suri tauladan. Amin. Saya bingung juga nih mau ngomong apa lagi, udah bersih semua. Udah ngomongin Kita yang ini, tahu keluar juga deh, masya Allah. Jadi kehabisan materi bingung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama katakan sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan umat manusia ini hanya Allah letakkan dalam amal agama yang sempurna. Jadi sejauh mana ini manusia mengamalkan agama, maka sejauh itu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi sejauh mana dia mengamalkan agama, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, agama ini sesuatu yang sangat penting, teman-teman sekalian. Begitu pentingnya nih agama, Allah sampai kirim ribuan para nabi untuk berdakwah. Maka kita ini suatu kebanggaan. Hari ini Allah kasih kita kesempatan diberi kerja, yaitu sebagai dai. Ini kerja yang luar biasa besar, karena ini kerja para nabi. Jadi para sahabat pun terakhir ketika Rasulullah di Mekah melaksanakan haji terakhir, maka itu sahabat yang 120 itu berpencar ke seluruh dunia untuk berdakwah. Jadi kerja agama ini luar biasa. Agama ini sangat penting, namun ada yang berikutnya itu kerja agama. Bagaimana agama sampai kepada seluruh alam? Kita yang ditugaskan saat ini untuk mendakwakannya. Jadi setiap orang itu ada kewajiban. Nah, kita udah dikasih SK sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Di mana SK nih? Bahwa kita harus berdakwah. Kuntum khairul umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi setiap orang yang ada di muka bumi ini yang lahir umat Rasulullah ini diwajibkan untuk berdakwah. Jadi semua nggak ada terkecuali, semua wajib berdakwah. Dulu kita berpikir mesti kalau mau dakwah mesti alim. Enggak, saudara-saudara sekalian, ulama yang katakan walaupun hanya satu alim wajib kita sampaikan. Nah itu kita ajak orang tuh udah berdakwah. Jadi harus kita jadi alim untuk berdakwah. Kita mau sholat kita ajak tetangga kita, itu udah dakwah juga. Karena apalagi saya tahu di sini pasti seluruhnya ini anggota DKM di sini, ya? Nah, kemarin saya dengar nih Pak Yai ngomong di sini, kalian ini adalah pemimpin, para pemimpin kan, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawabnya. Masya Allah. Kita ini DKM Pak. Kalau kita cuek-cuek aja sama jemaah kita, bahaya kita ini. Nanti kita akan dihisap, akan dimintai tanggung jawabnya Pak. Jadi kalau bisa setelah dari sini kita realisasikan di masyarakat. Gimana masyarakat kita penuhi masjid-masjid kita nih, kita makmurkan nih kan. Kita hidupkan 4 amal di masjid kita, yaitu yang pertama amal zikir ibadah. Biarlah masjid kita ini penuh dengan warga yang mau beribadah, berzikir agar hidup. Yang kedua yaitu hikmah. Ini hikmah sering dilupain. Kadang orang berpikir masjid itu cuma buat sholat aja. Salah Pak. Jadi kita juga harus berpikir hikmat pada masyarakat. Bagaimana kebutuhan masyarakatnya. Kita bantu yang fakir, yang miskin nih. Kalau perlu sesekali diadain setiap Jumat, diadain buat berkah. Biar warga senang. Kadang-kadang kita dengar keluar warga, dengar sekali-kali Bapak sumbangan, bentar lagi sumbangan mau nih, sebentar sumbangan di Sambilan. Kapan kita mesti punya ada manfaat buat masyarakat? Kita harus buktiin bahwa masjid itu bisa gitu. Jangan cuma nagih toh dan jadi beban, kata orang tidak beban, masjid jangan jadi beban. Nah, tapi solusi buat masyarakat yang lain. Terus yang ketiga, ta'lim wa ta'lim ini perlu dihidupkan juga. Kita selama ini kenal ta'lim wa ta'lim mingguan, bulanan, tahunan. Kalau bisa diadain ta'lim harian. Ta'lim harian gimana modelnya? Bisa habis kita punya ini saldo nih, ya kan? Ta'lim harian cukup kita musyawarah semua pengurus. Ditugaskan hari ini siapa yang tugas hari ini? Baca ta'lim, baca satu hadis aja di depan. Sehabis asar atau sehabis subuh tinggal berdiri. Tinggal baca 1-2 hadis mengenai fadilah sholat, fadilah zakat, fadilah sedekah, cukup. Dan gratis, nggak perlu biaya tinggi gitu. Itu manfaatnya luar biasa sama jemaah nanti.
Nah yang terakhir setelah zikir ibadah, hikmat, taklim, yang terakhir yaitu dakwah. Nah ini dakwah ini perlu nih di masyarakat. Jangan kita jadi dakwah ini kalau kata ulama yang sesungguhnya di lapangan bukan di masjid. Kalau di masjid itu penceramah. Saya memang ada bantuan dari teman kita penceramah nih pembawa ceramah mahal, cerita mahal gitu. Karena berapa menit lumayan biayanya. Nah kalau bisa kita dari kalangan kita sendiri, pengurus masjid ada yang dakwah. Gimana caranya? Kita musyawarah lagi. Tentuin hari ini tiap seminggu sekali dari beberapa pengurus kita keliling ke rumah-rumah warga. Kita sampaikan, Pak, ini pentingnya nih sholat, pentingnya zakat gitu. Kan ada biaya nih Pak, ada biaya dan kita akan terbebas dari tuntutan kelak di akhirat. Pasti Pak. Saya baca pernah ada satu surat sampai malaikat Jabali yang saking ngerinya itu siksa di akhirat di neraka. Dia nanya, apa enggak ada seorang utusan kepada kamu yang menyampaikan mengenai perkara agama? Kita kenal Pak. Kalau dia jawab, iya orang masjid itu cuek PKH aja nih, cuma nikmatin segala macam fasilitasnya. Kita nggak pernah diajak Pak sholat sekalipun nggak pernah diajak, karena kita Pak. Makanya kalau bisa dimusyawarahkan selesai ini kita bentuk kerja gitu loh, ya musik kita gimana? Nah, kita ada yang seminggu sekali, ngurus 2 orang 3 orang ke rumah itu. Sebagaimana Rasulullah zaman dulu kan, kata Rasulullah itu kalau dicetak kaki pakai cetak, semua jazirah merah Pak. Nggak ada satupun yang nggak dalam Rasulullah. Nah kita harus tiru tuh. Kita ketuk rumah warga, kita ajak sholat, itu sayang yang sesungguhnya. Demikian sampai dari saya, nggak banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Haji Ustadz Ismi yang sudah memberikan pelatihan kepada saya pribadi khususnya, karena hal ini juga memberikan suatu manfaat yang luar biasa bagi saya. Dan juga terima kasih banyak juga kita ucapkan kepada panitia-panitia yang sudah bersedia memberikan waktu dan luang waktunya bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat hidayahnya bagi kita semua, yang pada siang hari ini sudah bisa berjumpa bersama di tempat yang bahagia ini. Serta salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga manfaatnya beri kepada kita di akhir. Adapun sedikit penyampaian saya, sebetulnya saya belum pernah menyampaikan hal-hal yang begini. Jadi ini sebagai masukan ilmu juga bagi saya. Adapun yang saya beri materi di sini adalah berbondong-bondongnya masuk agama Allah. Jadi kita sebagai dalam pelatihan dai-dai ini angkatan kelima juga ikut memberi andil untuk berbondong-bondongnya masuk agama Allah. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat yang ke-110, yaitu surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang mana artinya adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, serta maka bertasbihlah dengan memuji Allah dan memohonlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Jadi di mana ayat pertama iza ja'a nasrullah wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi di sini kita sudah berusaha untuk dapat memberikan suatu penyebaran atau dakwah dalam
menuju masuk agama Allah. Jadi alhamdulillah kita di sini bisa berdakwah untuk memberikan penjelasan bagaimana tentang kemajuan agama Islam itu sendiri. Yang mana pada saat ini kita lihat di media massa, yang pertama itu adalah pesatnya pembangunan masjid di Indonesia ini. Yang terakhir itu saya lihat itu Masjid Al-Jabar yang ada di Bandung. Dan yang kedua juga ada pembangunan masjid di Solo yang dibangun oleh sumbangan dari pangeran dari Abu Dhabi. Jadi itu tanda-tanda bahwa Allah telah memberikan kemenangan bagi agama. Jadi yang memberikan kemenangan itu atas bantuan Allah semua. Jadi kita manusia berusaha untuk bisa menyampaikan apa yang telah dikatakan Allah dalam surat An-Nas tadi. Jadi mudah-mudahan sebagai dai, marilah kita sama-sama untuk berusaha memberikan dakwah-dakwah yang baik untuk kemajuan dan perkembangan agama Islam sendiri. Mungkin itu yang dapat saya berikan sebagai terima kasih saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kamera pas kan? Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'du. Yang saya hormati buat kalau di keluarga dia itu paman saya, kalau di pengajian itu dia adalah guru saya. Kalau di musola dia adalah ketua DKM saya, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Nurul Ismi yang punya YouTube ini. Jangan lupa di subscribe kan. Dan yang saya hormati juga buat juri-juri yaitu Ustadz Banu yang memaksa saya ikut PKD, dan guru saya juga Ustadz Ardi yang alhamdulillah baru bulan kemarin ya Ustadz ya, kita kajian ya cuma saya nggak tahu ngomong apa dia. Salam dan salawat kita junjungan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabatnya. Insya Allah ilmunya nyampe kepada kita semua. Allah berfirman di surat Yunus 1 ayat 56, yaitu surat Az-Zariyat, wa ma khalaq bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kembali ya Pak, kembali ya. Nih, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Apa terbalik? Kembali ya. Kata Allah, aku tidak menciptakan manusia dan jin, melainkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah seperti itu. Dan ibadah yang wajib dilakukan itu sehari-hari itu yaitu adalah sholat. Dan kebetulan tadi sholat dari sini tuh sama Pak Ustadz, Pak namanya siapa Pak? Ya ini namanya siapa Pak? Hah? Siapa? Oh Pak Dadi sama tadi kalau nggak salah Ustadz Sukma ya tadi membahas tentang sholat, dan mereka udah membahas tentang hadisnya dan surat-suratnya mereka udah keluarin, dan insya Allah ada sempurnakan saja ya, insya Allah kalau sempurna ya, karena sholat itu bisa yang membedakan kita dengan hewan kerbau. Iya, hewan kerbau pagi-pagi dia bangun, manusia bangun. Hewan kerbau pagi-pagi mandi, kita mandi. Hewan kerbau pagi-pagi aktivitas dia kemana itu? Ke sawah, kita ke kantor atau ke sekolah atau ya kemana aja. Nah siang-siangnya dia makan, kita makan. Sore-sore balik lagi aktivitas, ya kan? Sore dia mandi, kita juga mandi.
malamnya dia tidur, kita tidur. Nah, itu hampir sama tuh manusia dengan kerbau. Apa bedanya? Bedanya kerbau tidak sholat, nah manusia sholat. Nah, makanya kalau Ustadz Idrus tidak sholat, sama saja seperti, bukan saya yang ngomong, bukan saya. Kalau Ustadz Banu tidak sholat seperti, Ustadz itu kurang ini, kurang ini. Berarti juga sama juga kalau istri-istri bapak-bapak tidak sholat, sama saja bapak-bapak tidur sama kerbau. Kalau bapak-bapak tidak sholat, istri-istri bapak tidur dengan kerbau. Iya, kalau Neng Melani, siapa namanya? Iya, kalau Neng tidak sholat, ya kan sama aja Kang Ijul tidur sama kerbau tuh, tawa dia. Ya kan? Dan tadi ada satu kata-kata yang saya setuju dengan tadi Kang siapa namanya? Kang Dery. Karena manusia itu dilihat kesuksesan itu dari sholat. Apabila dia sering sholat, ya kan, dia hidupnya dia pasti akan, insya Allah akan sukses. Tuh. Makanya kita ajak Pak anak-anak kita dari kecil, biarkan dia main di musola atau di masjid, biarin aja, gak usah gomelin, itu gak usah dicewek, biarin, karena mereka itu adalah penerus-penerus kita akan sholat di masjid-masjid itu. Jangan gomelin, jangan dicubit-cubitin, jangan diomelin, kita nasihatin aja gitu. Nah, nanti insya Allah kalau kecilnya dia demen main di masjid, ya kan, insya Allah ya gedenya dicinta sama masjid, dan dia akan meramaikan masjid untuk sholat di masjid, ya kan? Insya Allah. Nah, saya pede kalau nggak ada haji istri. Lo nggak ada. Ada YouTuber lu. Ini berapa menit lagi lama? Hah? Oh, buset. Gila nanti lama banget. Waduh itu. Ya, dan tadi mau ngomong apa lagi? Kebo. Ya, itu yang membedakan manusia dan kerbau, gitu kan. Membedakannya dengan sholat, gitu. Kalau kita tidak sholat, sama aja kita seperti hewan kerbau, gitu kan. Ya kan? Kita sama-sama punya mata, dia punya mata, matanya sama-sama dua, hidungnya sama-sama satu, mulutnya sama-sama satu, sama banyak persamaannya. Perbedaannya adalah kerbau tidak sholat dan kita sholat. Kalau kita tidak sholat, sama saja dibilangnya kerbau, ya kan? Kalau Idrus tidak sholat, sama saja kerbau, ya kan? Nih kalau berani, kalau Kak Ustadz Ardi tidak sholat, sama saja penakut kalian. Ya mungkin nggak usah banyak-banyak ya. Mungkin itu dibilang penyempurnaan aja gitu, karena tadi hadis dan surat-suratnya udah dikeluarin oleh ustadz-ustadz yang sebelumnya. Tapi kan saya lupa tadi namanya Kang siapa namanya? Kang Dedi sama Ustadz Sukma kalau nggak salah tadi yang namanya ya. Kalau ya mungkin saya tidak bisa lama-lama juga karena waktu juga mepet ya. Tadinya juga mau panjang cuma nggak punya materi jadi nggak usah panjang. Ya mungkin sebelumnya saya minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata ya, bukan ngatain ya Ustaz ya biar ramai aja Ustaz ya. Coret Karena kita sibuk gitu. snack banyak. Ya mungkin itu saja karena saya tidak bisa punya kata-kata lagi. Ya kan bingung soalnya dikasih terakhir, datang jam 9 dikasihnya terakhir, ya kan? Ini udah settingannya Ustadz Banu ini, ya kan? Saya tahu ini semua, ya kan? Awas loh. Ya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan
Saya punya pantun dari tadi, bapak-bapak punya pantun, saya juga punya pantun, ya kan? Si Ateng mau kayu, Thank you. thank you. Serius deh. Jangan benar. Oke, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.